Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, Saudara, dan sekarang telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam, Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Pak Basilio. Ya, tadi udah dengar ya. Cukup seru ya tadi segmen 1 sampai segmen ketiga, tapi saya ke Pak Basilio dulu. Pak Basilio, terkait dengan harga komoditas, ya. Ini keyakinan untuk masyarakat juga. Dengan naiknya harga komoditas, apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa nanti harga BBM, harga listrik tidak akan naik? Ya, untuk sementara memang pemerintah itu masih wait and see ya, karena ini situasi belum normal ya. Situasi belum normal, dan prediksi dari kita semua tidak senormal seperti biasa ya, karena memang situasi COVID ini, lalu kemudian situasi yang juga sedang dialami oleh Eropa. Lalu kita lihat harga-harga dari produk-produk beberapa produk internasional yang juga naik, tentu karena juga dampak dari suplai gas dan minyak ke Eropa atau ke negara-negara lain yang mendasarkan produksinya pada sumber-sumber energi fosil ya. Nah, tapi untuk kita sih untuk sementara kita masih bisa bertahan lah ya. Masih bertahan untuk sementara, berarti ada potensi kenaikan harga BBM maupun listrik. Atau nanti akan ada bantuan kepada masyarakat? Ya, semua opsi tentu terbuka ya, dan kita lihat beberapa intervensi yang juga dilakukan pemerintah pada situasi-situasi tertentu ya, itu selalu kita lihat selama COVID pun kan ada juga intervensi dari pemerintah yang terpaksa harus dilakukan, dan ternyata kita lihat intervensi dilakukan pemerintah itu lumayan tepat ya, dalam hal misalnya menangani COVID ya. Menangani COVID ini kan kita tidak tahu. Semua negara juga tidak tahu bagaimana cara menanganinya, berapa uang harus kita alokasikannya. Semua negara juga pasti bingung bagaimana kita bisa mengerem penggunaan anggaran kan begitu. Tetapi dengan pengalaman yang kita miliki, dengan menteri-menteri yang hebat ya, yang bisa juga memberikan masukan kepada Pak Presiden, sehingga intervensi-intervensi pemerintah kira-kira bisa menjamin keamanan kepada seluruh warga negara kita ya. Selama ini saya kira sih pemerintah masih bagus lah ya. Dalam rangka pengambilan keputusan. Baik, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, itu tadi jaminan dari pemerintah bahwa untuk sementara ya, tanda kutipnya, bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM maupun harga listrik begitu. Apa yang bisa disimpulkan dari redaksional terkait dengan satu sisi kan kita diuntungkan dari misalnya ekspor kita naik ya, di bulan Agustus kemarin juga pecah rekor begitu, dan ini bagus untuk kita terutama untuk CPO. Tapi satu sisi kita juga importir besar dari minyak. Nah, ini kan semacam apa, pedang bermata dua gitu. Bagaimana tanggapan redaksional? Tentu saja kita senang kalau pemerintah benar-benar menjamin bahwa harga tidak naik. Tarif listrik ditahan, harga BBM ditahan, kemudian yang lainnya juga ditahan yang berkaitan dengan komoditas. Itu tentu kabar baik, karena di masa seperti sekarang memang menjadi berat, Pak Basilio, menjadi berat pukulan tadi di diskusi awal bahwa ini kalau dari industri menjadi pukulan ganda karena bahan baku naik, kemudian nanti harga jual ke end user, ke masyarakat juga akan naik. Betul bahwa kenaikan harga komoditas ini kan sebenarnya super cycle, Pak, bahwa setiap 10 tahun sebetulnya kita bisa melihat sejarah bahwa setiap 10 tahun kita mengalami hal yang sama. Bisa jadi ini bisa disimpulkan bahwa setiap 10 tahun memang akan ada kenaikan. Jadi cycle-nya akan terjadi seperti itu. Nah, tadi yang seperti dibilang Bang Faisal, bahwa yang namanya transformasi dan reformasi dibutuhkan. Karena masa 10 tahun mestinya kita sudah bisa melakukan hilirisasi. Hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini baru sebatas nikel yang kemudian ada pabrik baterai dan selanjutnya. Sementara bagaimana dengan batu bara? Batu bara ketika permintaan global sudah mulai menyusut karena arahnya partai pemenang di negara-negara belahan sana itu menguasai yang green energy, maka ini sudah menjadi ancaman bagi kita yang eksporter dari komoditas yang kita diuntungkan. Sementara kalau kita sebagai importir dari minyak yang luar biasa besarnya, kita tersandra. Ini kan ada dua sisi bagi penerimaan negara. Tentu baik ketika harga komoditas naik,
ini bisa menjadi penerimaan, bisa menjadi windfall. Tapi di sisi lain kita punya net importer yang untuk minyak, sehingga kita juga akan tersandra dengan harga minyak itu sendiri, kenaikan dari harga minyak mentah. Nah, yang paling dibutuhkan tentu saja adalah jaminan dari pemerintah bahwa harga-harga yang ditentukan oleh negara atau administered price itu benar-benar dijamin. Ya tadi bahwa ketika dijamin tidak naik, maka itu akan minimal meanwhile gitu, minimal beberapa saat kita bisa menahan sampai masyarakat itu daya belinya kemudian pulih, kemudian ekonominya pulih. Meskipun di sisi lain kita itu juga tahu persis, masyarakat juga tahu persis bahwa beban negara juga besar karena tadi bahwa selain subsidi energi yang tahun depan 134 triliun, kemudian kita tuh ada namanya tadi kantong kantong lainnya bahwa pemerintah itu berutang kepada Pertamina, berutang kepada PLN yang entah kapan utang jangka panjang. Entah kapan itu bisa dilunasi, ini akan jadi PR terus ya, akan menjadi PR selanjutnya. Tentu saja tadi usulan yang menarik dari Bang Faisal bahwa pajak progresif untuk batu bara, toh CPO juga sudah dikenakan dan itu dampaknya untuk melakukan planting lagi untuk sawit, tapi batu bara ini yang efeknya damage-nya itu ke lingkungan yang lebih besar. Sampai sekarang kewajibannya itu hanya DMO yang ke PLN saja bahwa pasokan kemudian ekspor bisa digenjot. Ini kan menjadi sisi yang tidak adil gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Basilio. Yang tidak adil yang Baik, terima kasih Mbak Titis sudah kita tangkap. Pak Basilio, terkait dengan apa disebutkan oleh Mbak Titis, tapi kita mau ada pertanyaan lain lagi yang tadi disebutkan bahwa soal menyinggung perusahaan BUMN di mana mereka juga merasa berat ketika pemerintah belum bisa bayar utang, kalau disebutkan Bang Faisal tadi misalnya jangka panjang. Nah, bagaimana kita membantu mereka yang ada di hilir ini, Pak? Ya, baik. Ya, tentu misalnya kita bicara mengenai PLN, kita bicara mengenai Pertamina, kan begitu ya. Nah, khusus pertama mengenai PLN. Nah, PLN ini kan sekarang masih menghadapi situasi surplus energi ya, karena produksi kita banyak, tetapi pemanfaatannya kurang karena situasi pandemi. Nah, keadaan ini akan dialami oleh PLN kira-kira 5-7 tahun ke depan ya. Nah, akan mengalami situasi seperti ini. Dan sekarang pemerintah pun sedang memperhatikan perkembangan dari PLN ini, apakah segera melakukan penyesuaian ke green energy atau menunggu. Nah, kita sudah mendapatkan roadmap dari PLN bahwa mereka situasi amannya kira-kira mulai dari 2027 ke atas. 2027 ke atas, 2030-an, dia semakin green. Nah, kalau kita lihat dari RUPTL yang baru saja keluar minggu ini, itu kita lihat di situ sudah sangat green ya, RUPTL yang kita miliki sekarang. Nah, tinggal bagaimana nanti investasi akan masuk di situ. Nah, sementara untuk Pertamina itu kita sedang memberikan satu jalan keluar yang selama ini mungkin tidak menjadi perhatian dari Pertamina, itu adalah bagaimana kita bisa mengolah minyak menjadi low sulfur. Karena di Indonesia itu dilalui oleh ribuan kapal asing di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Totalnya sekitar 200.000 kapal asing yang lewat di situ. Nah, kalau kita bisa mendorong Pertamina untuk masuk ke arah situ dan menjual minyak low sulfur kepada kapal-kapal asing itu, mungkin dari situ bisa menutupi balance negatif yang kita hadapi. Baik, terima kasih Pak Basilio, dan pertanyaan terakhir saya ke Mbak Titis, tapi ini singkat saja Mbak, kesimpulan kita, closing statement-nya kita. Oke, dari pandangan redaksional tentu saja yang namanya energi itu punya dua sisi. Satu, bisa menguntungkan bagi kita, tapi ekonomi kita menjadi sangat tergantung dengan komoditas. Yang kedua, bahwa memanfaatkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa memanfaatkan sumber kekayaan alam seharusnya memang harus untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran golongan-golongan tertentu. Nah, ini tentu saja peran serta pemerintah menjadi sangat dibutuhkan ketika bumi, air, dan kekayaan sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat.
SDA untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih atas kalimat itu Mbak Titis, dan tadi yang membahagiakan juga untuk masyarakat ketika Pak Basilio mengatakan tidak akan ada kenaikan tarif listrik maupun harga BBM dalam waktu dekat ini. Meskipun mungkin itu sementara ada peluang kenaikannya, tapi kita lega dulu lah sementara. Nanti kalau sudah pada masanya kita undang lagi Pak Basilio untuk menjelaskan gitu ya. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan akan menutup acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Selamat malam Pak, terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dan selamat malam juga kepada Mbak Titis Nurdiana, terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan mewakili semua rekan saya yang bertugas malam ini. Pamit, sampai jumpa.